إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-A'raf Cirende yang berbahagia. Sudah lama rasanya saya tidak menginjakkan kembali di sini. Mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Setahun ya, udah setahun. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah. Ditemani sama guru saya nih, beliau ini doktor yang luar biasa. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini mengurai atau mengenal tentang paham teologi dalam Islam. Ini saya ambil atau tema ini saya ambil dari buku terbaru saya, ini Tafsir Teologis Menggali Ayat-Ayat Kalam. Ini bukunya. Mudah-mudahan meskipun kajiannya kajian akademik, tetapi ini penting buat kita semua karena terkait dengan paham-paham keagamaan yang selama ini mempengaruhi. Kenapa di antara kita saling, apalagi pasca Pilpres kemarin itu Masya Allah ya, bahkan saya kira masih sampai sekarang ada tetangga jamaah dengan jamaah karena beda haluan partai kemudian nggak kenal atau nggak saling menyapa. Ya padahal dalam Islam itu sudah diajarkan tentang ikhtilaf, tentang perbedaan. Bahkan dalam fikih pun bermacam-macam madhab fikih yang populer, ada 4 madhab yang kita tahu. Jangan di sini insyaallah di Masjid Al-A'raf ini sudah selesai yang begitu-begitu. Mau pakai kunut silakan, yang enggak pakai kunut silakan. Ya, begitu betul? Sudah begitu insyaallah. Yang mau pakai usolli monggo, yang enggak pakai usolli silakan. Ya. Tidak ada lagi perdebatan soal itu. Yang dipikirkan insyaallah di Masjid Al-A'raf ini bagaimana pengembangan umat, kira-kira ekonomi umat yang kuat ya. Bagaimana mengembangkan umat ini menjadi berdaya dan dikdaya, kira-kira itu. Bapak-Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal ilmu tauhid ya. Tapi sebelum itu kita awali kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Tadi sudah dibacakan juga oleh guru kita. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah kita ya, bagi yang hadir di sini di majelis ilmu ini, Allah berikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Bagi siapapun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan secara sempurna dan paripurna juga. Kita kirimkan juga Al-Fatihah bagi orang tua kita atau saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan kelak akan bersama kita dan berkumpul bersama Rasulullah untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan terus kita bermohon selalu ini diselipkan dalam doa kita, kita diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang yang panjang umurnya, kenceng ibadahnya tapi tidak istiqomah. Nah, kita minta sama Allah diistiqomahkan dalam ketaatan.
Begitu baca Quran, Ramadan 1 hari 1 juz, ya. Minta diistiqomahkan terus pasca Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi, terus begitu. Masya Allah. Kalau one day one juz, 1 bulan sudah hatam, 1 bulan sudah hatam, setahun 12 kali hatam. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ini yang kita lakukan, maka yang terjadi adalah kedahsyatan. Ya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita minta diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah, selipkan juga doa. Ya Allah, andai kita mau diwafatkan, dan pasti kita akan wafat. Ada yang tidak mau wafat di sini? Rasanya nggak ada ya. Meskipun kata pujangga Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lamanya. Wah, 1000 tahun itu lama itu ya. 100 tahun aja kayaknya. Ada yang mau nggak 100 tahun hidupnya? Oh enggak, Bu. Ya, yang wajar-wajar ya 60, 70, 80. Tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, kita termasuk di dalamnya, pasti akan mengalami kematian. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kalau kondisi sehari-hari kita insya Allah dalam ketaatan begini, ini juga manifestasi atau ini juga cerminan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau senangnya sedekah, Masya Allah, lagi dipanggil oleh Allah lagi sedekah. Senangnya kita qiyamul lail, dipanggil oleh Allah sedang qiyamul lail. Senangnya kita puasa, Senin Kamis puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud, Masya Allah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan puasa. Senangnya kita menjaga wudu, dawam wudu, dipanggil oleh Allah ketika lagi kondisi suci bersih, dawam wudu. Senangnya kita tilawah Al-Quran, Masya Allah, dipanggil oleh Allah lagi tilawah. Senangnya kita sholat sujud, sholat meninggalnya lagi sujud, Masya Allah. Maka kita selipkan dalam doa kita, wafatkan ya Allah, dalam kondisi dimanapun, kapanpun, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, wafatkan dalam mengucapkan, memegang kalimat teguh, kalimat la ilaha illallah, ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Beruntung kita, Allah gerakkan hati kita duduk di majelis ilmu di waktu pagi ini, ketika malaikat berkumpul di tempat ini, insya Allah berkumpul dalam perkumpulan yang besar karena pertemuan antara malaikat malam dan malaikat siang. Penjaga malaikat malam, penjaga siang ketemu di pagi di waktu fajar ini, Masya Allah. Maka siapa yang berdoa, doanya dikabulkan. Siapa yang bermohon kepada Allah, permohonan yang dikabulkan. Siapa yang sakit lalu kemudian kita minta disembuhkan oleh Allah, maka Allah akan berikan kesembuhan. Siapa yang ingin rizki, Allah akan berikan rizki yang halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Masya Allah. 2 rakaat fajar tadi kita sudah lakukan. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenal paham teologi dalam Islam. Kalau kita paham teologi itu sesungguhnya masuk dalam kategori nama lain dari ilmu tauhid. Paling tidak kita kenal ada ilmu kalam, ada ilmu kalam, ada ilmu aqaid atau ilmu akidah atau usuluddin kita kenal, dan yang ketiga adalah ilmu teologi. Itu masuk kerangka dalam ilmu tauhid ya. Apa itu ilmu tauhid? Bagian-bagiannya atau nama lain dari ilmu tauhid tadi ilmu kalam.
ada ilmu aqaid, ada ilmu usuluddin, ilmu teologi, ilmu kalam itu yang membicarakan tentang bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Ilmu akidah, ilmu usuluddin itu yang berbicara tentang persoalan-persoalan dasar, persoalan-persoalan pokok dalam ajaran agama kita. Akidah, maka akidah itu seakan dengan uqud, ikatan, janji yang harus betul-betul kita patri, ya. Sedikit saja melenceng iman kita, masya Allah, ini fatal. Nah, maka ini penting. Sedikit saja melenceng, fatal. Setitik saja ada iman di dalam dada kita, maka insya Allah itulah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setitik iman itu, maka itu juga yang akan mengantar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ilmu teologi yang akan kita bahas ini. Ilmu teologi itu ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan, ya, tentang teologi Islam, membicarakan tentang ketuhanan dalam Islam. Itu masuk dalam kerangka ilmu tauhid, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu ilmu tauhid secara ta'rifnya? Kita coba akan ulas, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak saya ingin mengutip dari pendapat Syekh Muhammad Abduh, ya. Ini beliau itu pemikir dari Mesir, seorang mufassir juga. Beliau lahir antara tahun 1849 sampai 1905. Kata beliau, ilmu tauhid itu at-tauhidu ilmun yubhatsu fihi an wujudillah wa ma yajibu ay yathbuta lahu min sifatin wa la yajuzu ay yusafa bihi wa ma yajibu ay yunfa anhu wa 'anir rasuli li itsbati risalatihim wa ma yajibu ay yakunu alaihi wa ma yajuzu ay yunsaba ilaihim wa ma yamtani'u ay yulhaqa bihim. Itulah ilmu tauhid yang digambarkan oleh Muhammad Abduh. Jadi ilmun yubhatsu bihi an wujudillah. Ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang wujud Allah. Jadi menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Wah, ini bisa nggak kita menghadirkan Allah dalam kondisi apapun, dimanapun? Nah, jangan menghadirkan Allah ketika ada di masjid doang. Nah, selama ini kalau lagi ibadah baru kita menghadirkan. Jadi seolah-olah kamu ini kapan ibadahnya kira-kira? Kerja mulu, padahal kerja juga ibadah, masya Allah, ya. Kerja juga ibadah. Kamu ini belajar mulu, kapan ibadahnya? Padahal belajar juga ibadah. Bisnis mulu, kapan ibadahnya? Padahal bisnis ibadah. Itulah ilmu tauhid, itu menghadirkan Allah dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam segala amal perbuatan kita. Bukan hanya menghadirkan Allah itu di masjid saja, ketika ibadah ritual saja, tetapi bagaimana menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Kita anggota dewan, anggota DPR RI, DPR, DPRD, dan seterusnya. Bagaimana menghadirkan Allah di ruang kerja kita. Kita sebagai bisnismen, bagaimana menghadirkan wujud Allah, menghadirkan Allah dalam berbisnis kita. Kita sebagai dosen, menghadirkan Allah ketika kita dalam aktivitas kedosenan kita dan lain sebagainya. Sehingga kalau sudah ini yang kita pegang, subhanallah, kedahsyatan demi kedahsyatan yang akan kita lalui. Sehingga tidak ada ngerumpi yang tidak efektif, karena menghadirkan Allah di ruang-ruang manapun. Di keluarga kita hadirkan Allah, di masyarakat kita hadirkan Allah, ya. Bukan hanya menghadirkan Allah, tetapi sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Muhammad Abduh ilmu tauhid itu,
Ilmu tauhid itu bagaimana menghadirkan wujud Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas. Saya ingin mengutip juga dari yang lain ya. I'lam anna ilmu at-tauhid huwa ilmun yubhatsu fihi an itsbatil aqaidid diniyah bil adillatil yaqiniyah wa thamratuhu hiya ma'rifatu sifatillahi ta'ala wa rusulihi bil barahinil qat'iyyati wal fawzu bis sa'adah al abdiyah wa huwa aslul ulum wa huwa aslul ulumid diniyati wa afdaluha likaunihi muta'alliqan bi dzatillahi ta'ala wa dzati rusulihi alaihim assalatu wassalam wa syaraful ulumi bi syarafil ma'lum wa qad ja'at bihi jami'ur rusuli alaihimus salatu wassalam min ladun sayyidina Adam ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat dari Sayyid Husain Afandi Al-Jisr ya. Ini beliau lahir di 1845 sampai 1909. Nah, kata beliau, ilmun yubhatsu fihi an itsbatil aqaidid diniyah bil adillatil yaqiniyah, bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana menetapkan atau meyakinkan kepercayaan agama dengan menggunakan dalil-dalil yang aqaidid diniyah bil adillatil yaqiniyah, menghadirkan keyakinan akan akidah kita itu ya. Dan selain itu wa thamratuhu hiya ma'rifatu sifatillahi ta'ala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah dari faedah mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dengan bukti yang pasti yang pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang abadi. Nah, jadi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, selain menghadirkan sifat-sifat Allah, menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu juga kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ya. Jadi beragama kita ini menghadirkan keselamatan, menghadirkan kebahagiaan. Kalau kita sudah beragama tadi tapi tidak bahagia, maka ini perlu dipertanyakan kembali ke keagamaan kita, tauhid kita. Bagaimana mungkin kita sholat tetapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam hati kita? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Bagaimana mungkin kita masih sholat, kita sholat tetapi masih berbuat fasik dan mungkar? Tidak mungkin. Berarti ada yang kurang atau ada yang kurang sempurna di situ. Ya. Bagaimana mungkin kita sholat? Bagaimana mungkin bacaan kita adalah bacaan Quran tetapi masih mencela orang lain? Wah. Bagaimana mungkin kita bacaannya bacaan kalamullah tetapi Masya Allah sama orang lain senangnya apa bahasa sekarang itu? Nyinyir ya. Ya. Jadi tidak ada yang dia lakukan kecuali perbaikan diri. Sehingga kalau kita sudah melakukan perbaikan diri, kita akan mendapatkan as-salamah, keselamatan. Bukan hanya mendapatkan as-salamah tetapi mendapatkan juga as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi keberagamaan kita ini mestinya mengantarkan kita kepada keselamatan, mengantarkan kita kepada as-sa'adah. Jadi bahagia sekali ya. Mau sholat masih terpaksa nggak nih? Terpaksa nggak sholat kita? Halo? Enggak, insya Allah ya. Mungkin awal-awalnya terpaksa. Mau qiyamul lail, Masya Allah ya, bangun jam 2 atau jam 3, kira-kira seneng atau terpaksa? Seneng nggak Pak? Awalnya mungkin terpaksa. Maka bagi Nabi sendiri, bagi Nabi ya, sholat qiyamul lail itu wajib bagi Nabi, tapi tidak untuk umatnya. Bagi Nabi dijelaskan dalam riwayat sampai kakinya bengkak. Kita kakinya bengkak juga tapi mungkin asam urat. Kenapa? Karena ada kebahagiaan. Begitu kita sudah jam 2, jam 3, oh mau tahanus, mau bertemu, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu waktu subuh pengennya segera ke masjid, pengennya berjamaah. Kenapa? Karena sudah as-sa'adah. Bahagia kita. Bahagia kita. Jadi kemarin saya mengikuti bedah bukunya Profesor Said Aqil Siraj, ketua PBNU. Kata beliau, tingkatan ilmu tasawuf itu, kalau kita masih mengharap ibadah kita ini mengharap surga misalnya, itu masih ibadahnya kelas, beliau mengibaratkan kelas ranting, masih kelas yang terendah itu, ya. Nah, sama seperti misalkan Robiah Adawiyah, itu ibadahnya Masya Allah, tokoh sufi, tokoh perempuan sufi, ya, yang dalam doanya itu begini kira-kira, dan ini senang sekali saya menyampaikan. Kalau kita kan ibadahnya pengen surga gitu ya. Nah, kalau Robiah Adawiyah sebaliknya, kalau ibadahku ini mengharapkan surga, maka lemparkan saja aku ke neraka. Masya Allah, Masya Allah. Atau selama ini mungkin tingkatan kita baca Qur'annya ingin mendapatkan sesuatu, termasuk sesuatunya itu pahala. Itu tidak salah sekali lagi. Saya tidak menyalahkan. Tetapi itu masih level belum advance itu. Level advance itu ketika kita baca Qur'annya sudah menyerahkan lillahi ta'ala. Maka kata Gus Dur, jangan sekali-kali menuhankan Quran. Kenapa? Karena dianggapnya Quran yang hebat, padahal yang hebat adalah Allah. Wah, ini Bapak sekalian dimuliakan Allah. Ya. Di kesempatan yang lain Nabi ngomong begini kira-kira dalam halaqahnya. Para sahabat sekalian, kalau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu pede, jangan terlalu bangga, jangan terlalu GR. Ibadah kita sudah rajin, ya, qiyamul lailnya enggak pernah tinggal, berjamaahnya enggak pernah absen, ya, menjadi pengurus masjid yang paling aktif, sedekahnya paling gede kira-kira. Jangan terlalu bangga, karena bukan itu yang memasukkan kita ke surga, kata Nabi. Lah, kok begitu Nabi? Ya, kira-kira para sahabat kaget kan. Kok begitu sih? Ya. Bukan itu yang memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Bukankah kami sudah bercapek-capek ria dengan ibadah-ibadah kami ini? Yang memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmat Allah. Masya Allah. Karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita yang sudah luar biasa ini. Nah, itu sekali lagi tingkatan sudah tasawuf yang sudah tinggi. Sama seperti Robiah Adawiyah tadi itu, dia sholatnya, dia ibadah yang lainnya itu bukan karena ingin surga, bukan karena ingin pahala, bukan karena, ya, kalau sedekah, dengan sedekah kita mendapatkan rezeki yang melimpah misalkan. Sholat duha, dengan sholat duha kemudian Allah cukupkan rezekinya. Dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir di pagi hari, Allah cukupkan kebutuhan kita sampai sore hari, sampai kemudian kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita membaca sayyidul istighfar, ya, membaca sayyidul istighfar pagi, lalu kemudian kita meninggal sebelum sore hari, maka Allah jamin surganya. Lalu kemudian sore lagi kita membaca sayyidul istighfar, kata Nabi, sampai kemudian ketemu pagi lagi. Sebelum ketemu pagi kita masih membaca sayyidul istighfar, maka Allah kasih surganya. Tapi yang begitu tuh kata ilmu tasawuf, ilmu tauhid masih tingkatan, ya, mungkin bukan TK sih, mungkin tingkat SD, SMP, SMA lah kira-kira, ya, dokter. Tapi kalau tingkatan perguruan tinggi itu bukan itu. Ibadahnya sudah lillahi ta'ala. Ibadahnya sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang dibilang oleh Nabi, jangan GR kita ini dengan ibadah kita. Apakah dengan engkau juga ya Rasul? Sahabat juga kritis ya. Apakah dengan engkau juga ya Rasul sama kira-kira? Iya, kata Rasul. Aku juga sama. Yang memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya. Masya Allah. Ini juga yang sering saya sampaikan di versi yang lain. Kalau bukan Allah yang menutup aib kita, ya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, rasanya Hasan ini nggak ada apa-apanya, ya. Kawan saya dokter ini juga tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan itu bukan karena mulianya kita. Siapa yang memuliakan? Allah. Wah, andai Allah mau membuka topeng-topeng kita, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah kabur. Dosanya Hasani, ya. Nggak pantas ngomong di sini, kira-kira. Tapi kenapa Allah muliakan kita? Karena Allah menutup aib kita. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, jangan senang membuka aib orang. Allah saja menutup rapat aib kita. Waduh, bahasanya dalam ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah menghadirkan Allah itu sampai begitu. Menghadirkan Rasulullah itu sampai begitu. Jadi kalau kita sudah baca Quran selesai, kan insya Allah ya, apalagi jamaah Masjid Al-A'raf saya tahu, Ramadan itu bisa berkali-kali hatam, betul? Berkali-kali hatam. Ramadan hatam, Masya Allah. Bagaimana menghadirkan Quran? Jadi sangat tidak mungkin seorang hafidz Quran, ini sering juga saya ulang-ulang, tetapi senang nyinyir, nggak mungkin, nggak ketemu. Nanti akan ketemu seperti pembunuhnya Imam Ali. Siapa? Pembunuh Imam Ali? Siapa Ustaz? Pembunuhnya Imam Ali itu siapa? Seorang hafizul Quran, ya, shaimun nahar, qaimul lail. Ya Allah. Ada nggak di antara kita tuh yang konsisten begitu? Ya. Yang konsisten itu menjadi bahasan dari buku ini, ya, menjadi bahasan buku ini. Bagaimana mungkin yang qaimul lail, malamnya dia habiskan untuk qiyamul lail? Masya Allah. Mungkin di antara kita masih bolong-bolong, termasuk saya. Qiyamul lailnya masih bolong-bolong, atau sudah mendekati waktu subuh baru qiyamul lail, jam 4 baru qiyamul lail. Nah, ini full totally. Begitu sudah pertengahan malam, pertigaan malam, ya, qaimul lail. Lalu shaimun nahar, siangnya puasa, Pak. Dan bukan hanya itu, dahsyat lagi, hafizil Quran. Ya Allah. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di akhir hayatnya su'ul khotimah. Kenapa? Membunuh Imam Ali karramallahu wajhah. Bagaimana mungkin malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia berpuasa, dia hafid Al-Quran, sementara jauh dari amalan-amalan Al-Quran. Na'udzubillahi min dalik. Semoga tidak ada lagi generasi-generasi model itu. Generasi-generasi model itu. Kenapa? Karena sudah menghadirkan Allah, ilmu tauhidnya, ilmu aqaidnya, akidahnya kuat. Ya. Jadi ketika kita baca Quran semuanya lillahi ta'ala. Biarkan Allah yang menilai. Pasti enggak Allah kasih sesuai dengan sabda-sabda Nabi? Pasti. Kita berjamaah ya. Salatul jama'ati
afdalu min salatil faddi bi 27 darajat. Kata Nabi, salatul jamaati, salat berjamaah, afdalu min salatil faddi, itu lebih utama daripada salat sendirian, bi 27 darajat. Salat berjamaah itu pahalanya 27 darajat. Salat sendirian itu hanya 1. Salat berjamaah karena Allah, bukan karena pahalanya itu. Nah, jangan sampai menuhankan pahalanya itu, mengenyampingkan Allahnya. Nah, itu. Kita baca Quran seolah-olah Qurannya yang menjadi Tuhan, padahal ada yang maha hebat yang menciptakan Quran, yang menjadi firman Tuhan, firman Allah. Siapa dia? Allah. Masya Allah. Nah, inilah ilmu akidah, inilah ilmu tauhid. Sedikit saja melenceng maka ya jangan-jangan kita tidak dapat pahalanya karena sudah mengharapkan kepada amalan itu. Allahnya dilupakan. Nah, kira-kira begitu. Ya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ilmu tauhid itu. Nah, selain itu Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa syaraful ulumi bi syarafil ma'lum, wa qad ja'at bihi jami'ur rusul alaihi wassalatu wassalam min ladun sayyidina Adam ila sayyidina Muhammad alaihi wa alaihi wassalatu wassalam. Ya, keadaan suatu ilmu itu tergantung kepada keutamaan yang dimaklumi. Ilmu tauhid itu dibawa oleh sekalian Rasul alaihi salatu wassalam sejak Nabiullah Adam hingga ila milladun sayyidina Adam ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu tauhid itu dibawa dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu tauhid. Maka siapapun nabinya, ya, apapun ajarannya, semua para nabi itu, kebetulan saya sebulan sekali di salah satu masjid mengisi kajian sirah nabawiyah, ya. Sekarang sudah masuk ke Nabi Ibrahim, sudah Yakub, ya, sudah 9 nabi, ya. Mereka mengajarkan tauhid yang sama, Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya Yahudi kah dia, ya, Nasrani kah dia, mestinya Tuhannya sama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tauhidnya sama semenjak Nabiullah Adam, ya. Di sini dijelaskan milladun, ya, wa qad ja'at bihi jami'ur rusuli alaihi wassalatu wassalam milladun sayyidina Adam ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Dari Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya sama, ya. Mengajarkan tauhid yang sama, la ilaha illallah, ya. Jadi sesungguhnya kalau Yahudi yang lurus adalah Yahudi yang beriman kepada Allah. Nasrani yang lurus adalah ketika Nasrani yang la ilaha illallah. Maka mereka semua di dalam Quran itu redaksinya muslimun. Mereka juga muslim sesungguhnya. Ya, muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Bagus sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktunya, Tur? Ya, ini baru ta'rif, baru definisi. Saya coba juga lanjutkan dengan pendapatnya Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun ini lahir 1333 sampai 1406. Ya. Ilmun yatadammanul hijaz 'anil aqaidil imaniyah bil adillatil aqliyah والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة. Ya, itu takrif ilmu kalam itu. Ilmu kalam itu berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan
iman dengan menggunakan dalil-dalil fikiran yang berisi bantahan-bantahan terhadap orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahlus sunnah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ketemu dengan sosok-sosok model Bilal bin Rabah misalnya ya. Bilal bin Rabah meskipun Masya Allah penyiksaannya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, demi mempertahankan ahad ya. Yang paling berat adalah ketika dijemur di terik matahari. Ya, terik matahari di Timur Tengah tahu sendiri. Kalau lagi panas sekali, dingin sekali. Ketika saya ke Mesir misalnya ke postdoktoral 3 bulan di sana, pas bulan Januari, Februari, Maret, saya berangkat Maret, April, Mei, itu lagi dingin sekali, lagi dingin sekali. Tapi ketika musim haji ya 2018, 2019 saya menjadi petugas haji sebelum pandemi ya. Itu di angka 40 derajat. Oh, Masya Allah, itu Masya Allah panasnya. Ketika saya ke Iran misalnya, itu lagi salju, lagi dingin ya. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terik itu kira-kira 40 sampai 50 derajat demi mempertahankan kalimat atau kata ahad, mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinannya. Meski Bilal bin Rabah, Masya Allah, dulunya Bilal bin Rabah ini seorang budak, tapi di dalam Islam hebatnya tidak mengenal budak. Dihapus karena datangnya Islam, perbudakan tidak ada. Mulia, sama-sama mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat sukunya, bangsanya, rasnya, bahasanya, tidak. Yang Allah lihat inna akramakum indallahi atqakum, sehingga sama semuanya di mata Allah, tergantung kepada amal saleh kita. Nah, Bilal bin Rabah dijemur di terik matahari demi mempertahankan kata ahad. Masih bergeming, ditindih batu yang panas, yang keluar dari mulutnya hanya ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita kenal cerita Masyitah di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Disiapkan Masyitah ini tukang sisir dari Fir'aun ya, tukang sisir Fir'aun. Disiapkan kuali yang besar ya, kuali yang besar yang airnya sudah mendidih, di bawahnya tungku yang besar. Kira-kira kalau orang masuk ke situ habis itu ininya langsung meleleh kira-kira. Tapi Masyitah demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, Siti Masyitah dan seluruh keluarganya rela masuk ke wajan yang besar demi mempertahankan akidah. Maka ketika mi'rajnya Nabi Muhammad SAW diceritakan, Nabi mencium bau yang sangat harum. Nabi tengok kanan, tengok kiri, bau dari mana ini? Semerbak sekali, harum sekali. Tanyalah Nabi Muhammad SAW dalam mi'rajnya itu, tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini bau apa? Bau siapa ini? Kok harum sekali, semerbak sekali? Kata malaikat Jibril, inilah bau dari Siti Masyitah dan keluarganya yang mempertahankan akidah sampai rela meregang nyawa di panci yang besar. Ini ketika akidahnya sudah
luar biasa mempertahankan akidah. Bukan karena jabatan lalu kemudian menggadaikan akidah demi sesuap nasi, naudzubillah min dzalik. Hari ini mungkin ada yang model begitu. Ya. Karena jabatan, karena gelar, karena pangkat, karena gila hormat dan lain sebagainya, sehingga mempertaruhkan akidahnya, naudzubillahi min dzalik. Cukup Ustaz atau masih ada waktunya? Cukup. Masya Allah. Baik Bapak sekalian, ini baru ta'rif, mudah-mudahan nanti akan disambung di lain kesempatan. Ya, untuk membedah satu buku ini tentu ya harus beberapa kali pertemuan. Ya. Nanti kalau ada yang berminat silakan, nanti ini tim saya ini yang itu nanti kita akan lanjutkan, boleh silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan boleh, atau menambahkan, jangan inilah apa yang kurang dari apa yang saya sampaikan mohon ditambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Terima kasih untuk kita yang sudah menambahkan. Ini baru pertama adalah ta'rif, definisi, kemudian ada juga pendapat. Bapak Ibu sudah menangkap, menyimak dengan baik paparan dari guru kita. Kami kasih kesempatan untuk jika ada yang bertanya untuk lebih mendalam. Untuk pertanyaan pertama kami berikan 2 penanya, dipersilakan. Ya, ayah Pak Ahmad, Bapak berkenan ke depan dari kelihatan lebih Pak Haji Ahmad, Pak Haji Ahmad. Pertama kasih kesempatan sama ayahnya Pak Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adiono, jamaah Masjid Al-Ammar. Sepengetahuan saya sebagai sebuah ilmu, Islam itu dibagi dalam 3 kelompok besar ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Tadi sudah diuraikan sebagai sebuah ilmu. Tauhid mengajarkan antara lain menghadirkan Allah di setiap kegiatan kita sepanjang hari. Sedangkan ilmu tasawuf itu pada prinsipnya belajar mengenai hikmah atau dalam konteks ma'rifatullah. Namun ada satu hal yang juga prinsip, yaitu bagaimana kita itu meniadakan diri kita, meniadakan Tuhan selain Allah. Jadi itu hilang, sehingga segala sesuatu itu hilang kecuali adanya Allah. Nah, di sini ada satu kemiripan dalam hal makna kalau menurut saya. Nah, dalam konteks keilmuan itu bagaimana menyambung antara tadi menghadirkan Allah dengan ilmu tasawuf yang mengajarkan meniadakan Tuhan selain Allah. Terima kasih. Ya. Dilanjut. Iya. Untuk Pak Haji Ahmad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang akidah dari Ustaz. Tadi diceritakan tentang kaum Khawarij. Jadi mereka mengikuti amalan yang luar biasa. Tapi kenapa mereka bisa salah dalam bertindak? Karena
Baik, menarik dari dua pertanyaan ini. Semua keilmuan itu saling terkait. Ya, keilmuan saya itu sesungguhnya di bidang tafsir. Ya, di bidang doktor saya di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Lebih spesifik lagi, penelitian ketika 2015-2016 di 5 negara itu saya menulis tentang tafsir Nusantara, meliputi Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, satu lagi apa ya? Malaysia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand. Ya. Itu baru satu kajian tafsir. Nah, Profesor Azumardi Ajra itu menulis jaringan ulama. Beliau menulis jaringan ulama secara keseluruhan. Ada ulama fikih, ulama tasawuf, ulama tafsir, dan lain-lain. Ya. Semuanya itu saling berkelindan, saling berkaitan satu sama yang lain. Maka seorang ahli fikih tidak disebut ahli fikih kalau dia tidak paham juga tafsir. Tidak dikatakan ahli tafsir kalau dia tidak paham juga ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam dan lain sebagainya. Nah, maka ini penting. Maka di Islamic Studies di UIN, meskipun jurusan tafsir hadis, ya, jurusan tafsir hadis, tapi belajar juga ada mata kuliah fikih, ada mata kuliah ilmu kalam, teologi, ada juga belajar ilmu-ilmu yang lain meskipun tidak mendalam. Ya. Nah, ini pentingnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, menyambung apa tadi saya ceritakan bedah bukunya dari Profesor Said Agil Siraj, ya, Ketua PBNU. Beliau menulis Allah dan alam semesta, ya. Ya, Allah dan alam semesta. Kebetulan saya sudah punya bukunya, ada hadiah dari kawan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu tauhidnya tauhid yang masih, kata beliau, ya, ini mengutip beliau, ya, karena beliau itu dari disertasi beliau. Disertasinya bukan disertasi yang ecek-ecek, disertasi S3 di Mekah. Masya Allah, ya. Jadi beliau S1, S2, S3-nya di Timur Tengah. Kata beliau, kalau kita masih mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu tauhidnya atau tasawufnya masih tasawuf yang biasa, level biasa, ya. Tetapi kalau sudah level tinggi itu, dia bukan hanya la ilaha illallah, tetapi la ilaha illa huwa. Apa bedanya? Ya. La ilaha illa huwa itulah yang tadi yang saya jelaskan di awal, menghadirkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Jadi hadir dalam kondisi apapun. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, masih menarasikan Allah sebagai satu yang berbentuk, gitu. Tetapi ketika sudah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, itulah sudah menghadirkan dalam segala lini, segala aktivitas. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa ada yang hafid Quran atau belajar Quran, bahkan menjadi penghafal Quran, tetapi masih ada yang salah? Nah, ini pentingnya anak-anak kita dididik di pesantren. Ya. Saya berbangga, berbahagia dengan lahirnya rumah tahfidz di berbagai tempat. Bagus nggak? Bagus sekali. Ada yang bisa hafal Quran 40 hari, ada, Pak. Daurah 100 hari bisa hafal Quran, ada itu model begitu. Ya, dokter, ya.
Insya Allah bagus, bahkan banget, kebangetan bagusnya. Tapi mohon maaf lahir batin, jangan berhenti di sini, bahaya. Loh, hafidz Quran kok bahaya Ustaz? Iya, kalau tidak disertai dengan keilmuan yang lain. Allahu Akbar, hati-hati. Karena bacaan Qur'annya sama, teks Qur'annya sama, begitu ditafsirkan menjadi berbeda. Coba saya contohkan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum, ini juga menjadi bahasan dari buku ini. Yang berhukum, tidak berhukum seperti hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka dia kafir. Dimaknai maka boleh diperangi, boleh dibunuh. Bahaya enggak? Bahaya enggak? Bahaya. Bahaya. Bukan hanya bahaya tapi buahaya. Saking bahayanya itu. Indonesia termasuk di dalamnya, maka ada orang yang menganggap Indonesia naudzubillah min dzalik togut. Maka pemerintahannya harus diperangi. Apa yang salah ini? Salah tafsir. Karena hanya membaca teks Quran yang dia hafal. Orang tua saya mana ya? Pak Haji Jamhur, masih sehat beliau? Masya Allah, salamkan ke beliau ya. Saya salah satu pengisi di halaqah tafsir di Pusat Studi Al-Quran. Nah, salah satu jamaahnya Pak Haji Jamhur. Saya ada di sini karena wasilah beliau gitu ya. Saya menjadi salah satu dewan pakar di PSQ. Punya program pasca tahfidz, itu bagus sekali. Program seluruh Indonesia dikasih beasiswa dari Pusat Studi Al-Quran. Padahal mereka dari lulusan-lulusan pesantren. Pasca tahfidz itu mereka syarat utamanya harus hafal Quran. Setelah hafal Quran, mereka dibekali dengan keilmuan yang lain, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu alat dan yang lain-lain. Maka orang yang model ini insya Allah pemahamannya komprehensif, insya Allah sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, tidak mudah mengkafirkan. Kenapa? Karena teksnya sama. Atau saya tanya begini, di Indonesia saja penelitian 98 dari Howard Witherspoon, seorang sarjana dari Belanda kalau tidak salah ya, beliau meneliti tafsir di Indonesia. Tafsir di Indonesia itu menurut penelitian beliau ada 48 tafsir. Itu di Indonesia. Itu baru di Indonesia. Apakah teksnya enggak sama itu yang ditafsirkan? Sama enggak Pak? Sama. Kenapa tafsirnya bisa beragam bermacam-macam itu? Ya, kenapa tidak satu tafsir? Nah, inilah ketika kita berbicara teks Quran, maka itu qat'iyud dilalah, qat'i. Ya, enggak bisa dirubah-rubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu di situ. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ya. Itu yang tidak boleh debatable, teks Qur'annya. Tetapi kalau tafsirnya, ini orang boleh berbeda pendapat. Orang boleh berbeda pendapat. Maka perlu keilmuan untuk memahami Al-Quran, namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir ada keilmuan lagi namanya ulumul Quran. Ulumul Quran saja disertasi saya, disertasi S3 saya tentang diskursus munasabah Al-Quran. Hampir 500 halaman saya tulis dan sudah dibukukan. Suatu saat boleh kita bedah di sini. Cari saja diskursus munasabah Al-Quran Hasani Ahmad Said, maka akan muncul buku saya. Dan kajian-kajian di beberapa jurnal sudah saya tulis. Itu baru satu kajian ulumul Quran tentang munasabah, belum pembahasan Makki Madani, muhkam mutasyabih,
asbabun nuzul dan yang lain-lain itu harus kita selesaikan semua. Biar apa? Pemahamannya semakin luas. Semakin bahasa saya sering saya sampaikan gini, semakin paham Al-Qur'an, maka semakin sedikit menyalahkan orang lain. Semakin paham Al-Quran, semakin hafal Al-Quran, maka semakin bermanfaat apa yang dia tuturkan. Kalau ada hafid Al-Quran tetapi mulutnya gampang, ente kafir, ente neraka, ini bid'ah. Nah, ini mungkin berangkat dari keilmuan yang belum selesai dia pelajari. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Tambahkan dokter dari saya akhirul kalam. Oh masih masih ada waktunya dokter. Mau nggak Baji? Waalaikumsalam. Saya itu mendengar ceramah tertulis dengan diri saya sendiri yang punya ilmu sangat sedikit sekali. Jadi saya meminta bantuan. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menghadirkan Allah dalam diri kita, walaupun saya tidak mempunyai ilmu yang banyak. Jadi mohon panduan bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ilmu yang sangat mendalam sehingga bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran secara benar, baik dan benar. Yang kedua, kami baru tahu tadi bahwa kalau orang yang berpikir baru la ilaha illallah itu belum menghadirkan Allah dalam dirinya. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa yang kalau untuk mencapai taraf sufi itu la ilaha illallah, itu diucapkan dalam zikir atau bagaimana aplikasinya dalam kehidupan supaya kami punya ilmu sedikit tapi Allah ridho dan merahmati kita semua. Baik, terima kasih. Baik. Nabi pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, Nabi itu punya Masya Allah komprehensif lah ya. Padahal bukan sarjana, tidak pernah melakukan penelitian, tidak bergelar profesor. Tapi Masya Allah, dihina nggak pernah marah, dicaci maki nggak marah, diludahi senyum. Wah, itu Insya Allah jamaah Masjid Al-A'raf gitu tuh. Diludahi marah nggak? Diludahi senyum. Sehingga pada heran, ini manusia atau wujud apa kira-kira? Orang yang semulia ini, apa sih tipsnya kira-kira gitu? Kata Aisyah menjawab dengan pendek, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi ya Al-Qur'an. Akhlak Nabi ya Al-Qur'an. Lalu bagaimana menghadirkan Quran yang secara komprehensif agar tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak membid'ah-bid'ahkan, tidak menuduh kafir dan lain sebagainya, tidak gampang kira-kira. Maka ya belajar atau menghadirkan ilmu untuk mengkaji mengkaji Al-Quran itu. Istilahnya gampangnya gini Pak, kita kalau mau masuk rumah terkunci nih ya, mau didobrak atau lewat genteng atau lewat jendela kira-kira, atau kita harus punya kuncinya. Apa yang kita harus lakukan? Punya kunci.
Nah, untuk masuk ke Quran juga ada kuncinya, ada ilmunya. Namanya ulumul Quran. Nah, ini kadang-kadang kita bisa lewat, kadang-kadang tidak sedikit orang yang melewati itu. Langsung mengkaji Quran. Langsung menjadi mufassir, begitu hafal Quran menjadi mufassir, atau begitu dia mengikuti pesantrennya kilat lagi ya, begitu keluar dari pesantren itu sudah jadi ulama. Ini kan bahaya. Ini kan bahaya. Lalu menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri. Wah, bahaya. Ini yang pertama ya, menghadirkan ilmu Quran. Coba kita sandingkan dengan tafsirnya. Oh, maksudnya ini toh. Ya, tafsir di Indonesia kan banyak, ada tafsir Al-Azhar ya. Ada tafsir Al-Quran Karim Mahmud Yunus, ada tafsir Al-Misbah. Paling tidak kita punya lah di rumah. Oh, ini maksudnya. Kalau kita sudah punya itu, coba beli ulumul Quran, sudah banyak terjemahnya itu. Kalau memang kitab gundulnya nggak bisa baca, kitab gondrong pun sudah banyak. Ya, sudah terjemah. Ada yang paling simple itu ada Mabahith fi Ulumil Quran karya Manna Khalil Al-Qattan itu ya. Beli itu. Itu sudah komprehensif ulumul Quran. Oh, maksudnya ini. Oh, maksudnya ini. Nanti kita akan itu sendiri. Ya, tentang la ilaha illallah. Ini saya jelaskan dengan la ilaha illahu atau la ilaha illa huwa. Ini dalam rangka kajian tasawuf ya Bapak Ibu sekalian, mohon dimaklumi ya. Kalau kajian tasawuf itu la ilaha illallah, masih menyebut la ilaha illallah. Nah, mengutip dari pendapat Profesor Said Aqil Siraj tadi, ini masih tauhidnya tauhid yang kelas bawah gitu. Ketika sudah tauhidnya kelas tinggi, la ilaha illahu. Tapi hati-hati, orang yang tidak mendalam mengkaji ilmu tasawuf juga bisa tergelincir. Karena bisa tergelincir. Karena di dalam ada yang berpendapat begini, di dalam diri kita ini ada wujud Allah. Wah, gitu. Itu udah tinggi itu. Kalau tidak kenceng ilmu tauhidnya, menganggap ana al-haq, aku adalah al-haq, aku Tuhan. Bahaya enggak? Bahaya itu yang terjadi. Ya. Maka ada konsep dalam ajaran tasawuf itu ada ittihad, ada hulul. Sudah menyatu dengan Tuhan sehingga aku ini Tuhan, aku ini anak al-haq. Itu secara mendalam nanti ya itu beberapa semester itu dokter. Tetapi gambaran secara umumnya begitu. Apakah boleh kita membaca la ilaha illallah? Bagus. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Udah pakai hadis itu aja. Nanti kalau mau belajar tasawuf lebih mendalam dengan keilmuannya, tentu sebelum belajar tasawuf, belajar ilmu-ilmu yang lain. Fikihnya sudah selesai, tafsirnya sudah selesai, ilmu kalamnya sudah selesai, baru bertasawuf. Begitu prosesnya. Jangan langsung ke ilmu tasawuf keblinger, atau langsung ke tafsir keblinger, langsung hafal Quran, langsung menjadi mufassir keblinger. Yang mudah yang kita temui bahwa nanti ente kafir, ente masuk neraka, itu yang terjadi, itu yang saya khawatirkan. Maka di dalam pesantren itu diajarkan secara komprehensif. Ada yang berpendapat begini, sampai lewat waktunya ya dokter. Saya tambahkan 1 menit saja. Dalam berhukum juga sama, Bapak Ibu sekalian. Sumber hukum Islam itu tidak hanya Quran. Ada yang sombong di dalam hati, ingkarus, ada aliran namanya ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah tidak mengakui sunnah. Ada ingkarus sunnah, sehingga semua sudah ada dalam Quran katanya. Saya tanya,
perintah sholat ada di dalam Quran? Banyak. Aqimus sholat. Perintah zakat juga banyak. Berapa rakaat sholat ada nggak dalam Quran? Nggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Kalau nggak ada di hadis bagaimana? Ada ijma', ada qiyas, ada ijtihad, ada maslahatul mursalah, ada saddud dari'ah, ada istihsan, ada urf. Banyak sekali Ustaz. Nah, itulah turunan-turunan dari hukum Islam. Masya Allah. Ternyata banyak ya. Saya nyantri 6 tahun. Lalu kemudian kuliah S1, S2, S3. Rasanya masih belum cukup saya belajar. Saya riset ke 2019 akhir ke Eropa, sebelumnya ke Mesir, ke Iran, ke Turki, belum cukup juga. Begitu kita baca buku lagi, semakin kita bodoh. Baca tafsirnya lagi, semakin bodoh. Nah, sehingga kalau begitu, sehingga yang sudah kata beliau tadi sudah menzerokan kita. Ketika sudah begitu, sudah menzerokan kita, yang hebat adalah Allah. Itu baru tauhidnya sudah benar. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah lebih indah ketika kita mempelajari tauhid, karena ini menjadi ilmu pokok yang harus kita miliki dalam keislaman. Insya Allah di pertemuan berikutnya